Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya untuk materi perkuliahan pengantar teknologi informasi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai email atau arsitektur email. Seperti kita ketahui bahwa email merupakan sebuah layanan di dunia teknologi internet, yaitu layanan mengenai fungsi korespondensi atau saling berkirim pesan. Email ini booming ketika akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Dulu yang mendominasi raksasa dunia itu Yahoo dengan layanan Yahoo Mail-nya itu dalam waktu yang singkat ada sekitar ratusan juta orang yang menggunakan layanan tersebut. Sumber daya internet yang paling penting dan paling banyak dipakai adalah surat elektronik atau yang lebih dengan sebutan email. Dengan menggunakan email, setiap orang di internet dapat mentransmisikan suatu pesan teks ke siapapun juga yang ada di internet. Jadi email ini menggeser posisi layanan pengantaran surat secara konvensional yang dulu kita menggunakan jasa pos, ya, di mana proses pengiriman surat itu membutuhkan biaya, kemudian butuh waktu, dan itu ribet begitu ya. Tetapi dengan email ini jelas proses pengirimannya gratis ya. Mungkin kita hanya membayar koneksi internet saja, tapi yang paling luar biasa adalah waktu terkirimnya itu dari si pihak pengirim dengan pihak penerima itu hanya dalam hitungan detik begitu. Jadi banyak sekali era sekarang lamaran pekerjaan atau CV atau portfolio itu dikirimkan lewat email. Kelebihannya juga email ini dilengkapi dengan banyak fitur ya. Jadi di sana juga ada dilengkapi dengan fasilitas cloud storage atau penyimpanan di awan, sehingga ada juga histori pengiriman email ya, baik itu histori mengirim atau menerima, kemudian juga histori email-email yang kita hapus, spam dan sebagainya. Nah, proses ini disebut store and forward. Jadi ketika kita itu mengirimkan email ke seseorang, itu di tempat email kita dia melakukan penyimpanan atau pengarsipan istilahnya. Dan itu biasanya bisa dilihat di folder terkirim begitu. Tapi ketika kita ingin mengecek email-email yang terkirim di tempat kita, itu bisa dilihat di inbox ya atau incoming mail. Oke, kita akan lihat bentuk dari email tersebut. Nah, ini Anda perhatikan ada bentuk email ya. Email itu ada dua. Yang kalau kita mau lihat ada namanya Yahoo Mail. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Nah, ini Yahoo Mail, kemudian ini juga ada Gmail. Ya. Nah, ini ada fungsi dari Yahoo Mail. Ini Google Mail ya ini ya. Kemudian ini Yahoo Mail. Kemudian ini layanan email yang menggunakan domain khusus. Ya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan alamat email gratisan dengan alamat email yang berbayar ya. Dalam hal ini berbayar adalah
kita mengeluarkan sejumlah dana untuk melakukan sewa server sekaligus juga domain, ya domain itu seperti ini ya namanya siswebco.com. Nah, kemudian kita bisa membuat alamat email tersendiri begitu. Ini contoh saya menggunakan email webmaster@siswebco.com. Nah, Anda perhatikan ini adalah contoh bentuk tampilan dari email yang tidak menggunakan layanan Google Mail maupun Yahoo Mail ya. Ini saya menggunakan platform Horde ya dengan domain sendiri. Kalau biasanya kalau kita pakai Gmail kan mungkin nama saya seperti ini ya, siswebco@gmail.com begitu. Atau mungkin saya menggunakan Yahoo Mail, itu biasanya punya saya yang zaman dulu itu saya pertama kali membuat email itu tahun 2004-2005 mungkin ya. Nah itu saya lupa kalau yang Yahoo Mail ini karena sudah lama sekali dan sudah tidak saya pakai. Tetapi sampai sekarang Yahoo Mail juga masih ada yang menggunakan dan dulu pernah menjadi raksasa ya. Nah, Anda perhatikan kalau di email ini ada inbox. Inbox ini adalah layanan atau fitur di dalam platform mail itu untuk menampung surat-surat atau email-email yang masuk begitu ya. Sedangkan send ini sebagai layanan di mana pengarsipan itu ketika kita ngirim email ke pihak lain, maka tanpa kita setting ini otomatis biasanya dari bawaan dari sana itu akan langsung masuk ke sini ya, terarsip, kan terkirim, berarti kan pas waktu kita ngirim. Nah biasanya di sini semua. Sedangkan draft ini biasanya ketika kita mau ngirim email tetapi tidak jadi ya, mungkin karena ada suatu hal belum selesai begitu, sudah dikerjakan belum selesai, maka dari sistem email ini dia tidak akan hilang ya, dia seperti kayak statusnya pending. Sehingga mungkin ketika kita sudah mengerjakan mengetik banyak terus upload beberapa file, mungkin tiba-tiba koneksi terputus, kemudian listrik mati dan sebagainya, akhirnya sedikit tertunda begitu, maka progres pekerjaan itu akan tersimpan di draft ya. Sehingga nanti ketika kita siap untuk melanjutkan, kita tinggal buka draft, itu progresnya tadi itu tidak hilang. Jadi ketika mungkin sudah hampir 80% gitu, tiba-tiba tadi ada kendala, ketika dibuka di draft itu progres terakhir tadi itu masih ada gitu, sehingga kita tidak harus mengulang dari awal. Sedangkan spam ini fitur untuk menganulir ya, atau melakukan filterisasi email-email sampah. Jadi ada namanya bomb mail begitu ya. Jadi sebuah teknik melakukan broadcast atau ngebom atau apa gitu ya, email dengan berbagai banyak target begitu ya, dengan tujuan ya marketing, tetapi ini tidak etis. Maka dari itu karena dianggap merugikan, tidak ada manfaatnya, maka di dalam sistem menjadi sebuah konsensus, sistem ini layanan itu merugikan, maka dari sistem server itu ada semacam fasilitas mendeteksi apakah email yang masuk ini email yang resmi atau bersifat sampah ya. Karena sampah itu ya sampah, jadi informasinya itu ngiklan tetapi membabi buta, dengan ngirim sehari itu mungkin masuk ke email kita tuh
bisa 10-20 kali, itu nggak masuk akal gitu kan. Dan itu dianggap membuat tidak nyaman, sehingga dari sistem server itu bisa mendeteksi. Biasanya kan ada signature ya di bawahnya itu kan. Nah, ketika sudah terdeteksi satu email dari sumber, nah ketika dari sumber itu masuk lagi, itu langsung otomatis belokkan masuk ke spam ini gitu ya. Jadi kadangkala coba Anda cek email Anda itu yang di spam itu mungkin banyak sekali ya, terutama dari Gmail sama Yahoo itu punya layanan otomatis dan secure, sehingga coba Anda eksplorasi. Nah, kemudian untuk yang trash ya, trash ini sampah ya, tempat sampah ya. Kalau ini spam itu email sampah, ini tempat sampah. Jadi semua hal yang Anda hapus ya, mungkin ada spam langsung dihapus, kemudian ada file-file yang besar dihapus. Ini otomatis langsung masuknya ke trash ya. Masuk ke trash, tapi ini juga masih bisa di restore. Nah, nanti itu istilahnya di restore dan tapi kalau enggak ya bisa hapus permanen begitu. Oke, kita kembali lagi ke materi. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa alamat yang dituju harus ditentukan dan kemudian surat tadi diletakkan di kotak pos. Kalau kita kembali membahas mengenai surat konvensional, mungkin Anda masih menangnya tunda ya waktu itu ya, karena kalau Anda lahirnya itu sudah tahun 2000-an, itu saya kira mungkin sudah tidak menangi zaman saling berkirim surat lewat pos begitu. Nah, mengirim surat secara konvensional itu alamat yang dituju harus lengkap ya. Mulai dari karena pengiriman pos ini bisa antar negara, sehingga kalau memang harus ke luar negeri juga disebutkan nama negara. Kemudian kalau negara itu menganut pembagian wilayah dengan istilah provinsi, ya ada provinsi, kemudian ada kabupaten. Kalau kita anggaplah di Indonesia begitu ya, provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau nama desa, bahkan sampai RW, RT, dan nomor rumah begitu. Nah, biasanya juga kalau di daerah perkotaan yang di kota besar, biasanya lengkap dengan jalan, atau kalau di perumahan ya perumahan apa, tapi RT RW itu biasanya tidak pernah lepas. Nah, begitu kompleksnya, ribetnya ya ketika kita harus mengirim surat secara konvensional, harus lengkap sekali alamatnya, dan itu juga harus dihubungi oleh stamp istilahnya itu, kok mater ya, saya lupa itu. Jadi materai ya yang digunakan untuk mengirim surat ya. Nah, tetapi beda dengan email ya. Jadi kita hanya memastikan alamat emailnya ini lengkap ya, dan tidak ada yang terlewatkan, bahkan ada titik, koma, dan tanda baca apapun. Email ini akan terkirim menggunakan protokol-protokol tertentu ya. Ini dilakukan oleh Message Transfer Agent atau MTA. Jadi ketika terkirim, itu semua sistem di teknologi internet, protokol-protokolnya itu sudah tersetting begitu. Nah, untuk membaca email, user menggunakan user agent yang juga lazim disebut mail reader ya, seperti MS Outlook, kemudian Mozilla Thunderbird, kemudian ini Eudora, Alpine, atau seperti yang punya saya tadi ya, ada Squirrel, ada Horde, dan sebagainya. Itu user agent yang juga disebut mail reader, karena ketika
kita dikirim email dan kita bisa baca pesan itu, ya harus menggunakan layanan mail reader. Nah, bagaimana cara email disampaikan? Setelah pesan dikirimkan ke provider, maka pesan itu akan berjalan melalui lusinan komputer sebelum sampai ke tujuan. Di setiap tempat, pesan tersebut ditahan sebentar, sementara komputer merakit sejumlah pesan untuk dikirim ke tempat berikutnya. Jadi, berkat penundaan sesaat, lalu lintas di internet menjadi lebih efisien. Jadi pernah ada statistik dan sampai sekarang ada itu live itu. Satu hari itu seluruh dunia itu ada miliaran lalu lintas email, begitu ya. Nah, bayangkan ketika email yang berjumlah miliaran itu tidak ada sebuah protokol yang mengatur lalu lintas jalannya, itu bisa dibayangkan itu pasti crowded dan stuck ya, seperti layaknya kendaraan ya. Karena crowded istilahnya padat sekali, akhirnya hang. Nah, di internet ini juga sama ya. Terkadang pada saat-saat tertentu kita ngirim email itu tidak langsung diterima ya. Kadang harusnya kan hitungan detik gitu ya. Tetapi umpama kita ngirimkan ke luar negeri ya, itu Anda bayangkan perjalanan email ini dia harus melewati backbone jaringan ya, dari antar negara dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu juga tetap masih hitungan detik ya, tapi sekali lagi bisa juga kadang menit gitu kan. Saya pernah mengirim email ke rekan begitu ya, itu sampai ada beberapa menit itu dia bilang belum masuk begitu. Akhirnya saya minta untuk refresh atau reload, masih belum masuk juga. Akhirnya jeda sekian menit gitu, mungkin tidak sampai 5 menit itu baru masuk. Nah, di sanalah ketika email ini itu dia terkirim, maka dia berjalan melalui lusinan komputer ya. Mungkin tidak hanya lusinan, ratusan ribuan jutaan komputer ya, untuk sampai ke tujuan di sana. Lah, setiap perjalanan di jaringan ini pasti dia akan mengalami prosedur seperti ditahan sebentar. Ya seperti kayak kita pergi ke suatu tempat ada bangjo gitu ya, ada traffic light. Ya kadang pas kita kena hijau ya kita langsung jalan, ketika mungkin merah kita harus berhenti sebentar kan begitu. Nah, arsitektur email itu memiliki alamat yang unik. Jadi email itu tidak mungkin alamatnya sama. Contoh seperti katakanlah saya punya alamat email di Telkom, katakanlah seswanto@stekom.ac.id begitu. Nah, ketika mungkin ada orang lain, entah mungkin itu dosen atau karyawan atau siapa yang namanya sama dengan saya, tiba-tiba dibuatkan dengan nama yang sama, seswanto@stekom.ac.id, itu sistem pasti akan menolak ya, karena tidak boleh, kecuali kalau ada sedikit perbedaan, mungkin Seswanto 01 atau Seswanto 02 itu bisa ya. Harus ada satu karakter yang menjadi pembeda, karena kalau sama persis jelas tidak mungkin. Karena kalau umpama itu sistem meloloskan, jadi ada satu alamat email digunakan untuk dua orang yang berbeda ya, itu pasti kalau dapat kiriman email juga bingung ya, ini punyanya siapa, untuk siapa kan. Dan ini juga bukan pelayanan end to end ya, mesin pengirim dan penerima tidak perlu berkomunikasi secara langsung ya. Kemudian ada proses store and forward, tadi sudah disampaikan bahwa email itu ada proses store and forward. Kita bisa menyimpan alamat email yang kita terima, dan juga kita bisa forward ya, melanjutkan alamat email itu ke pihak lain yang kita inginkan. Keuntungan email sendiri yaitu pengiriman cepat ya, dari setengah jam sampai sehari. Saya kira tidak sejauh itu ya. Tadi saya sampaikan hitungannya itu detik menit gitu. Ya, tapi tergantung juga ya, ketika crowded mungkin jam-jam kerja puncak begitu ya, bisa memakan waktu yang lumayan begitu. Tapi saya kira tidak sampai sehari, itu terlalu lama. Sangat murah biayanya
ya, yakni beberapa titik dari perusahaan telepon baik di dalam maupun luar negeri. Saya kira malah tidak ada biayanya, gratis, ya, tetapi biayanya itu hanya untuk ya biaya koneksi internet begitu. Dapat mengirimkan banyak surat dengan mudah. Lah ini, ketika kita harus mengirimkan surat ke ratusan bahkan ribuan orang, ya, itu bayangkan kalau kita ngirimnya pakai surat fisik, itu berapa biaya yang harus kita keluarkan ya. Kita harus beli perangko ya. Perangko maksudnya bukan materai. Perangko banyak sekali, kita harus print out, amplop dan sebagainya kan. Dan itu juga makan waktu dan biaya juga. Tapi dengan email ini kita hanya membuat satu master suratnya, isi surat, kemudian kita tinggal masukkan saja nama-nama orang yang diwakili dengan alamat emailnya. Nah, ketika sudah selesai tinggal kirim, itu sudah sampai langsung. Surat yang datang dapat dengan mudah dicatat dan dikembalikan ke pengirimnya atau disampaikan kepada orang lain. Jadi ketika kita dapat email, mudah sekali dicatat ya. Kemudian dikembalikan ke pengirimnya, mungkin di reply gitu ya, atau di CC atau BBC kan, BCC itu ya, itu bisa disampaikan. Nah, di samping ada keuntungan juga ada kerugian ya. Email tidak selalu sampai, kesalahan sedikit saja pada lawannya sudah cukup untuk menggagalkan pengiriman. Jadi contoh, kalau kita punya alamat email itu jangan yang aneh-aneh begitu ya. Kadang ada gabungan antara nama dengan angka, bahkan ada dengan karakter begitu, itu hindari. Karena kalau alamat email Anda itu jelimet, itu bisa menimbulkan potensi kesalahan pengetikan bagi rekan Anda atau teman Anda gitu ya. Cukup pakai nama biasa. Mungkin kalau nama biasa namanya terlalu umum, pasaran, dan sudah ada alamat email itu yang mungkin bisa ditambahkan dengan angka ya. Angka itu bisa tahun kelahiran atau tahun ketika buat email, katakanlah mungkin buat email sekarang ya sampai tahun 2020 begitu kan. Tapi yang jelas pastikan alamat emailnya itu tidak susah untuk dieja ya, begitu. Terus tidak semua orang melihat email mereka secara teratur. Nah, ini betul sekali. Banyak orang untuk saat ini walaupun sudah banyak yang menggunakan smartphone dan di smartphone itu sudah terintegrasi dengan layanan email, tapi tidak banyak orang ya, bahkan banyak sekali yang tidak buka email. Nah, ini juga ketika kita ngirim email, kita harus ngontak orang yang dituju, hanya memberitahukan bahwa kita sudah mengirimkan email. Oke, protokol yang digunakan dalam email itu ada namanya SMTP ya, Simple Mail Transfer Protocol. Digunakan dalam internet untuk mengirimkan electronic mail. Cara kerja SMTP menggunakan port TCP nomor 25. SMTP menggunakan beberapa spool dan queue. Pesan yang dikirim oleh SMTP akan dikirimkan dalam queue. Queue itu antri ya. Jadi karena ini berupa lalu lintas data, karena banyak sekali, maka sistem menggunakan sebuah protokol. Di mana protokol ini yang nanti akan mengatur lalu lintas tersebut. SMTP akan menghindari membalas pesan dari queue jika dibutuhkan ke remote machine ya. Jika pesan tidak dapat dibalas dengan waktu yang telah ditentukan, maka pesan akan dikembalikan ke pengirim atau dipindahkan. Nah, interaksi antara message ke user, agent, dan ke message transfer agent hingga diterima oleh penerima. Nah, coba Anda ngirim email ya lewat Google Mail begitu, alamatnya salah gitu, itu langsung dari Google Mail itu mengembalikan email tersebut dengan pemberitahuan bahwa alamat yang dituju tidak ada. Nah, gitu ya. Nah, itu semacam mekanisme pemberitahuan atau respon jika pengiriman gagal.
Nah, gambar interaksi antara user agent dan message transfer agent seperti ini ya. Jadi dari user, sama-sama user, kemudian ada message, pesan-pesan, sama-sama menggunakan mail reader, sama-sama kemudian ke mail transfer agent, SMTP client. Nah, baru kemudian pada level terakhir itu ada penghubung namanya MTA SMTP client dengan MTA SMTP server, di mana di sini dihubungkan oleh MTA SMTP relay server. Kemudian ada juga yang namanya POP ya, Post Office Protocol, suatu protokol yang dirancang untuk mengirimkan pesan email dari server ke email client, ya, dari email, misalnya dari server ke client. User yang mempunyai email menyimpan dalam mailbox pada server. User dalam ini adalah POP client mengakses pesan yang disimpan menggunakan POP, menjawab atau membuat mail baru digerakkan oleh klien yang menyimpan melalui SMTP. Mail dikirim dari klien yang tidak memerlukan host lain untuk mengirimkan email atau mengirimkan email langsung tanpa penerima jarak jauh. Web server juga tidak relay mail untuk klien. Jadi POP ini sebuah settingan di mana kita bisa menyeting fitur auto responding begitu ya, sehingga ketika kita sedang tidak standby, ada orang ngirim email ke kita, itu email langsung otomatis menjawab. Mungkin Anda pernah ya mengalami itu ya. Jadi ada tiba-tiba ada pesan balasan, terima kasih sudah menghubungi kami sedang begini-begini, kami akan segera menghubungi Anda. Nah, itu salah satu prosedur dari Post Office Protocol. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan ulang di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.